Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, teks anekdot adalah cerita singkat yang menarik karena lucu dan menghibur. Biasanya, teks anekdot menceritakan orang penting atau orang terkenal dan berdasarkan kejadian sebenarnya. Banyak yang menganggap bahwa teks anekdot merupakan cerita yang berisi rangkaian beberapa kalimat lucu. Namun, kriteria teks anekdot bukan hanya lucu, tetapi bisa menyampaikan maksud penulis. Meskipun terkesan sebagai teks lucu, teks anekdot banyak menyimpan pesan moral atau amanat dan kebenaran yang dipercayai banyak orang. Hal inilah yang membuat teks anekdot memiliki tujuan untuk menghibur seseorang sehingga bisa tertawa dan bahagia walaupun membawa maksud kritikan. Ciri-ciri teks anekdot. Yang pertama yaitu bersifat lucu. Teks anekdot seringkali memiliki unsur humor yang dapat membuat pembaca atau pendengarnya tertawa. Yang kedua yaitu bersifat menggelitik. Anekdot bukan hanya lucu tetapi juga dapat menggelitik pemikiran pembaca. Artinya, meskipun cerita dalam anekdot ringan dan humoris, teks ini seringkali menyentuh hal-hal yang lebih dalam atau memperlihatkan realitas yang seringkali dilupakan, namun disampaikan dengan cara yang tidak langsung atau menggelitik. Yang ketiga yaitu bersifat menyindir. Teks anekdot seringkali digunakan untuk menyindir suatu pihak atau kebiasaan dalam masyarakat. Sindiran ini tidak disampaikan secara kasar atau langsung, tetapi melalui cerita atau humor yang tampaknya ringan namun memiliki makna tersembunyi. Yang keempat yaitu bisa berdasarkan pengalaman pribadi atau tokoh. Anekdot dapat mengambil inspirasi dari pengalaman nyata, baik pengalaman pribadi penulisnya maupun pengalaman tokoh terkenal. Yang kelima yaitu memiliki tujuan tertentu. Anekdot tidak hanya ditulis untuk hiburan, tetapi juga memiliki tujuan yang lebih mendalam. Tujuannya bisa berupa memberikan pelajaran moral, mengkritik kebiasaan atau kebijakan yang tidak tepat, atau hanya sekadar mengajak pembaca untuk berpikir atau tertawa. Yang keenam adalah hampir menyerupai dongeng. Meskipun teks anekdot bersifat humoris, dalam beberapa hal, strukturnya mirip dengan dongeng. Biasanya, ada karakter yang terlibat dalam cerita, situasi yang mengarah pada konflik, atau kejadian menarik, dan akhirnya ada solusi atau kesimpulan yang lucu atau menggelitik. Yang terakhir yaitu bisa menceritakan hubungan antara manusia dan hewan. Teks anekdot kadang-kadang melibatkan interaksi antara manusia dan hewan sebagai bagian dari cerita. Hal ini seringkali digunakan untuk memberikan humor atau sindiran, misalnya menggambarkan hewan yang bertindak dengan cara yang lucu, atau memberikan kritik terhadap perilaku manusia melalui perspektif hewan. Tujuan teks anekdot adalah untuk membangkitkan tawa pembaca sebagai sarana hiburan dan sarana untuk mengkritik. Juga untuk memberikan pesan tertentu melalui cerita atau kejadian lucu yang seringkali berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Teks anekdot sebagai sarana untuk menyampaikan humor, kritik sosial, atau pengalaman pribadi yang dapat mengundang tawa dan memberikan refleksi kepada pembaca atau pendengarnya. Struktur teks anekdot memiliki 5 poin. Untuk poin yang pertama ada abstrak. Abstrak didefinisikan merupakan bagian pendahuluan atau bagian pembuka teks. Dan yang kedua ada orientasi. Orientasi merupakan awal suatu kejadian atau saat cerita mulai bergulir. Dan yang ketiga ada krisis yang didefinisikan merupakan puncak cerita yang berisi konflik atau masalah yang terjadi pada karakter. Yang keempat ada reaksi. Reaksi merupakan respon atau reaksi yang dilakukan karakter setelah mengalami krisis. Dan yang terakhir ada koda yang didefinisikan merupakan bagian penutup teks yang berisi amanat atau kritik. Kaidah kebahasaan teks anekdot. Kaidah kebahasaan teks anekdot itu ada 7. Yang pertama, menggunakan kalimat yang menyatakan kejadian sebenarnya yang sudah terjadi atau peristiwa masa lalu. Yang kedua, menggunakan kalimat retoris, yaitu jenis kalimat pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban.
Yang ketiga, menggunakan konjungsi atau kata penghubung yang menyatakan hubungan waktu. Contohnya seperti kemudian, lalu, selanjutnya, dan sebagainya. Yang keempat, menggunakan kata kerja aksi. Contohnya seperti menulis, membaca, bernyanyi, belajar, dan sebagainya. Yang kelima, menggunakan kalimat perintah. Contohnya seperti jangan buang sampah sembarangan, jawablah pertanyaanku, dan sebagainya. Yang keenam, menggunakan kalimat dengan tanda seru. Dan yang terakhir, menggunakan kalimat langsung atau khusus untuk teks anekdot dalam bentuk dialog.